Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menurunkan ajaran Islam tentunya memberikan petunjuk serta teladan dari adanya seorang Rasul. Adanya sunnah Rasul tentunya mempermudah kita untuk melaksanakan ajaran Islam dan menjalankan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Tentu saja tanpa adanya Rasulullah SAW yang mencontohkan umat Islam akan kesulitan dan tidak bisa berlaku benar. Untuk itu, salah satu amalan atau sunnah yang Rasulullah SAW contohkan adalah saat manusia tidur. Sunnah sebelum tidur adalah bagian dari ajaran Islam. Islam agama yang sangat lengkap yang memberikan petunjuk mulai dari bangun tidur hingga manusia tertidur kembali. Adanya aturan ini tentunya bukan untuk mempersulit manusia, melainkan untuk mempermudah dan memberikan jalan kebenaran kepada manusia. Amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW yang patut dicontohkan salah satunya adalah mengenai hal tidur. Walaupun tidur adalah hal yang sangat mudah, tetapi di balik fungsi tidur sangat penting sekali dan banyak sekali aspek kesehatan di dalamnya yang dibutuhkan oleh manusia. Lantas apa saja 10 amalan sunnah Rasulullah SAW sebelum beliau tidur? Yang pertama, berwudu sebelum tidur. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudukmu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini dijelaskan bahawa sebelum tidur sangat dianjurkan untuk melakukan wudu. Hal ini tentu selain menjaga kesucian saat tidur, juga dapat memberikan kesegaran kepada diri kita sebelum tidur. Yang kedua, tidur dengan posisi menyamping ke kanan. Mengenai masalah posisi tidur yang tepat, Rasulullah SAW menyampaikannya dalam beberapa riwayat hadis. Misalnya saja adalah hadis, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidur menyamping ke kanan juga dianalisa sebagai posisi tidur yang sehat menurut pakar kesehatan. Hal ini dikarenakan membantu proses detoks dan lancarnya pernapasan. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di pipi kanan. Riwayat ini menunjukkan bahawa dianjurkan untuk tidur berbaring ke kanan. Hadis serupa juga ditemukan dan isi riwayatnya adalah Rasulullah SAW apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Yang keempat, jangan tidur dengan posisi tengkurap. Posisi tidur menurut Islam ternyata juga sangat penting untuk dilakukan
mengenai masalah posisi tidur. Rasulullah SAW juga melarang untuk kita tidur dalam posisi yang tengkurap. Hal ini tentu jika dilihat dari aspek biologis dan kesehatan sangat tidak sehat karena menghambat kerja jantung dan pernapasan. Hal ini disampaikan di dalam hadis, sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, membersihkan tempat tidur. Apabila seorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa sebelum tidur hendaknya kita menjaga kebersihan tempat tidur. Saat tidur, tentu pernapasan bisa terganggu jika banyak debu atau bakteri. Selain itu, kotornya tempat tidur dapat mengganggu kesehatan kulit kita. Yang keenam, tidur sesegera mungkin setelah Isya. Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum salat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini disampaikan bahwa hendaknya kita tidur setelah melaksanakan salat Isya. Walaupun salat Isya memiliki waktu yang panjang, akan tetapi jika dilalaikan maka kita bisa saja meninggalkannya. Misal bangun terlalu siang akhirnya sampai terlupa untuk salat Isya. Hal ini dikarenakan saat tidur kita tidak sadar dan sangat mudah untuk melalaikannya. Yang ketujuh, melaksanakan salat witir. Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 wasiat. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua, mengerjakan 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, mengerjakan witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Selain salat Isya sebelum tidur, Rasulullah SAW juga menyarankan untuk melaksanakan salat witir sebelum tidur. Salat witir sangat baik dilakukan karena selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu kita menenangkan diri dan berdoa sebelum tidur. Yang kedelapan, membaca doa sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur dapat juga memberikan ketenangan dan juga menjadikan tidur sebagai ibadah yang kita lakukan. Untuk itu, Rasulullah SAW mengajarkan doa sebelum tidur yang disampaikan di dalam riwayat hadis berikut. Dari Hudzaifah, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, meniup telapak tangan. Rasulullah SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, membaca ayat kursi. Persoalan membaca ayat kursi sebelum tidur juga disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis
Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia itu syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah 10 amalan Rasulullah SAW sebelum tidur. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua agar senantiasa mengamalkannya sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.